Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarap. Ini saya di podcast kali ini mau membahas tentang fenomena ya masalah yang mungkin hari ini ya bahkan bisa dibilang minggu-minggu ini sedang panas di dunia ojol. Dan di sini saya nggak akan memihak satu pihak pun, dalam artian di sini pihak Gojek atau pihak driver dan lain-lain, atau mitra atau customer dan lain-lain. Di sini saya akan bahas tentang lebih ke ekosistem ya sebenarnya ya. Sebenarnya semua dampak dari masalah yang dihadapi sama Gojek ini sebenarnya adalah masalah ekosistem ya, yang mungkin tidak dipikirkan, atau kalaupun udah dipikirkan, bubble-nya itu tidak terprediksi atau gimana ya, walaupun sebenarnya dengan basis data yang udah mereka punya sebenarnya mereka bisa melakukan itu, tapi saya kurang tahu kok hal kayak gini nggak dipikirkan sedari awal ya. Logika sederhana saya seperti ini. Jadi ekosistem di sini adalah saya ngomongin masalah mitra, yaitu driver dan customer, dan juga ojolnya dan juga gojeknya ya. Jadi rantai makanan di sini kan sebenarnya lebih ke driver dan customer ya, karena kalau eh, posisi mitra yang kayak GoFood atau yang lain-lain itu saya anggap mereka di tengah-tengah ya, mereka hanya sub marketplace lah ibaratnya, seperti itu. Jadi bukan pure mereka yang mengontrol ini semua gitu. Jadi lebih ke masalah customer dan driver, dan ini juga masalah yang selalu ada kan sebenarnya, masalah seperti ini. Karena kalau saya sih membahas ini bukan masalah yang mungkin orang yang udah tahu atau apa, lebih ke perspektif wah Gojek bakar duitnya udah habis dan lain-lain. Buat saya sih ini bukan masalah itu ya kalau saya ya. Jadi sebenarnya ini hanya masalah rantai makanan. Jadi di mana dari awal itu enggak men-setting jumlah driver dan jumlah customer sedari awal, enggak men-setting itu membuat menjadi ekosistem yang berimbang gitu loh. Jadi dan jumlah customer, Gojek juga nggak bisa memprediksi juga kan, semakin banyak mungkin dia akan semakin suka, tapi kan dia tidak bisa mengontrol kenaikan dan penurunan seperti itu. Tapi kalau driver jelas dia bisa mengontrol itu mau sebanyak berapa gitu loh. Nah, dan di sini saya akan mengasumsikan ini sebagai kalau di rantai makanan itu kan ada predator dan ada apa itu namanya, satunya predator itu ya makanannya lah, benar seperti itu. Nah, di sini predator bukan arti yang negatif ya, tapi emang dia yang memakan rantai makanan itu kan, ibarat seperti itu. Nah, di dalam rantai makanan ini itu terjadi bubble yang tidak imbang gitu, maksud itu. Jadi kenaikan yang tidak imbang dan tidak merata. Nah, bisnis ini kan bisnis yang berbasis time frame dan lokasi ya. Jadi pihak Gojek juga tidak bisa menentukan jam berapa user yang mau order dan di lokasi mana user yang mau order kan. Mereka tidak akan bisa mengontrol itu kan. Nah, sedangkan mereka hanya bisa mengontrol jumlah mitra yang GoFood dan lain-lain, atau jumlah mitra yang driver ya. Di sini mau yang bag atau yang mobil sebenarnya sama aja. Nah, disinilah letak blunder, atau buat saya sih bisa dibilang blunder sih, dan ini akan menjadi masalah yang tidak akan pernah habis yang akan dialami oleh Gojek jika dia tidak melakukan inovasi apapun itu loh ibaratnya.
tidak mau potong kompas atau melakukan hal yang ekstrim atau apalah seperti itu. Jadi dimana ketika jumlah user lebih banyak dari jumlah driver, itu juga akan bermasalah kan, lebih seperti itu. Dan jika jumlah driver lebih banyak dari jumlah user, itu juga akan menjadi masalah. Nah, masalah-masalah inilah yang terjadi di hampir setiap wilayah ya. Kalau kita ngomongin Jabodetabek, jelas itu mungkin trafficnya sangat tinggi ya, dimana jumlah user yang penggunanya juga banyak, drivernya juga banyak. Jadi ketika aturan lama sebelum aturan baru ini mencuat ya, kemarin kan sempat ada aturan baru, saya juga lumayan update info-info seperti kayak gini ya, dimana ada namanya driver prioritas ya, dimana dia yang rajin dan yang selalu narik dan lain-lain, dia akan mendapatkan prioritas, istilahnya kayak lemparan customer yang terus menerus gitu loh, sampai dia akhirnya tutup lah seperti itu. Nah, efeknya apa? Jumlah traffic yang banyak akan disedot ke driver-driver yang istilahnya yang rajin dan Pak, ini saya juga nggak akan bilang rajin dan nggak rajin ya, saya yakin semua driver juga pasti akan rajin, tapi kan statistiknya kan akan diprioritaskan ke user emang yang benar-benar aktif gitu loh, ke driver yang benar-benar aktif, dan mereka juga akan saling bersaing gitu loh, seperti itu. Nah, mungkin persaingan itu benar-benar user yang punya kuat fisik, dia kuat narik, dia kuat narik jauh dan lain-lain, dia akan mendapatkan yang banyak. Nah, user-user yang mungkin juga sama rajinnya tapi dia juga tidak memiliki fisik yang kuat, dalam artian dia nggak bisa ngebiar terus, nggak bisa mungkin ngebiar lama dan lain-lain, atau fisiknya nggak bisa di jalan lama dan lain-lain. Nah, tentu akan mendapatkan jumlah customer yang lebih sedikit ya. Nah, kemarin kan sempat ada demo ya, saya lihat-lihat itu kan 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah, itu dimana akun-akun yang anyep, atau kalau bahasa driver itu kayak akun-akun gagu atau apa yang dia jarang mendapatkan customer, itu kan pada demo ingin dihapuskan model prioritas atau seperti apalah, intinya mereka juga ingin mendapatkan kue ini gitu loh. Kue dalam artian di sini saya mau mengibaratkan kue itu traffic source dari customer gitu loh. Nah, ketika akhirnya algoritma ini mungkin diimplementasikan sama Gojek dan dia mengiyakan itu, tentu akan berdampak ini pada semuanya. Nah, inilah hal sekarang yang dialami sama Gojek sekarang ini, dimana mereka kan menerapkan 1 jam 1 orderan ya, kebanyakan kan pada ngeluh seperti itunya. Nah, di sisi lain sebenarnya gunanya ini sebenarnya untuk memeratakan agar semua user itu, semua customer itu, semua driver itu dapat orderan yang ngerata itu. Merata di sini kan kita ngomongin ke time frame, lokasi, dan waktu. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa merata itu harus semua sama, karena kan 30 customer order jam 5 dengan 25 atau dengan 25 driver, mungkin nanti jam 3 beda lagi. Nah, traffic itu kan berdasarkan waktu dan lokasi kan ya. Di sini sebenarnya letak masalah yang akan nantinya nggak habis-habis seperti itu. Sebenarnya metode Gojek yang 1 jam 1 itu sebenarnya buat saya itu hal yang realistis, dalam artian yang bisa mereka lakukan hanya itu gitu loh. Karena apa? Mungkin itu waktu yang dianggap waktu yang semua bisa merata gitu loh. Semua kemungkinan akan mendapatkan traffic juga. Nah,
Namun masalah terjadi kan setiap daerah tentu memiliki time frame yang berbeda-beda, memiliki jumlah customer yang berbeda-beda, memiliki jumlah driver yang berbeda-beda. Jadi inti masalahnya itu cuma di sini. Ketika aturan itu dilakukan di daerah-daerah yang dia mungkin user aktifnya malah lebih banyak drivernya daripada customernya, dengan sistem seperti ini dia pasti akan pusing karena jelas 1 jam 1 itu pun belum pasti dia akan dapat. Karena apa? Belum tentu misal 1000 driver online di jam 1, akan jam 1 itu juga akan ada 1000 orderan juga gitu loh. Jadi karena ini masalah bisnis time frame, jadi kita mengasumsikan ini bukan bisnis yang kayak marketplace atau apa ya, atau orang jualan terus suruh nganter gitu, bukan ya. Jadi kan kalau kita ngomongin marketplace dan lain itu kan bisnis yang traffic datang, user order, ya udah terus dikirim. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu pun nggak jaminan bisnis yang kita selalu dapat traffic atau pembeli yang sama jumlahnya, kurang lebih seperti itu. Itu pun juga tiap pedagang juga pasti akan mendapatkan traffic berbeda-beda. Jadi emang bisnis seperti ini nggak mungkin ada kepastian. Kalau ada kepastian pun juga harusnya satu driver kasihin aja satu customer, dia ngintil terus. Nah itu kalau mau bener-bener yang dapat ya kayak gitu. Itu pun nanti akan jadi masalah ketika lah customerku order terus, customernya dia enggak. Nah karena ini masalah time frame, kita nggak bisa menyuruh customer untuk setiap menit order. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, ekosistem yang tidak imbang ini antara jumlah predator, jumlah sumber makanan dan lain-lain, jadinya terjadi kalau di dunia kalau kita ngomongin ekosistem ya menjadi ekosistem yang tidak berimbang, lebih seperti itu. Ya dampaknya misal kalau kita ngomongin kalau di sawah gitu ibaratnya seperti itu. Ketika jumlah tikusnya lebih banyak dari jumlah ularnya, ya udah di situ pasti akan menggerogoti tanaman padinya itu, seperti itu. Tapi ketika jumlah ularnya lebih banyak dari jumlah tikusnya, nah otomatis populasi yang tidak berimbang ini akan berdampak, dia akan menyerang ke ke warga atau kemana ke kampung atau apalah. Kalau gini kita ngomongin ekosistem ya, bukan ngomongin yang lain seperti itu. Jadi itu kalau dianalogikan mungkin seperti itu gampangannya gitu loh. Nah hal ini sebenarnya menurut saya loh ya, udah dipikirkan oleh Grab ya kalau saya kira ya. Kenapa Grab itu dia menyasar ke daerah-daerah yang di situ tidak ada Gojeknya, karena begitu. Karena sebenarnya dia ingin membangun sebuah ekosistem baru di situ. Misal nih, ketika di suatu daerah kita bilang misal Jepara atau apalah, di situ cuma ada Grab aja ibaratnya seperti itu. Dan jumlah user aktif di situ misal cuma ada 5.000, kurang lebih seperti itu. Jumlah user 5.000, jika itu di sana cuman kita kasih misal nih 1000 driver lah atau 500 driver, tentu mungkin bisa kue yang sangat banyak, dan di situ juga ada driver yang imbang jumlahnya, bisa mengkoordinir semua. Nah otomatis di situ akan ada keberimbangan ya, semua akan dapat kue itu. Customer juga akan dia layani dengan cepat, driver juga kemungkinan mendapatkan order juga imbang gitu, lebih seperti itu. Tapi ketika jumlah customer ini lebih banyak dalam artian di sini itu lebih banyak dalam
hitung-hitungannya ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau jumlah customer pasti akan selalu lebih banyak dari jumlah drivernya, tapi yang saya bilang di sini adalah jumlah keberimbangannya itu nggak imbang lagi. Nah, nggak imbang itu bukan berarti sama ya, tapi secara hitung-hitungan itu dia nggak imbang itu loh. Itu pasti customer juga akan dirugikan. Dalam artian dirugikan di sini, dia akan mendapatkan driver yang lama, dia akan mendapatkan driver yang mungkin kalaupun dapat yang jauh dan lain-lain. Itu kan sebenarnya karena faktor jumlah driver yang tidak banyak, mungkin seperti itu. Sekali lagi karena ini bisnis yang time frame dan kita juga nggak akan bisa menyuruh driver itu 24 jam. Itu kenapa bisnis seperti ini membutuhkan juga driver yang sangat banyak itu loh. Sebenarnya logikanya seperti itu, karena ini bukan bisnis yang 24 jam harus ada itu, harus stay satu orang gitu loh. Makanya dia membutuhkan banyak orang langsung seperti itu, untuk jika waktu-waktu tertentu ada orang yang order ya, di waktu-waktu tertentu itu dia punya orang gitu loh. Logikanya seperti kalau kalau kita punya banyak orang dan itu bisa melayani semua pelanggan yang datang. Kalau kita karyawan yang banyak seperti itu kan lebih bagus kan, daripada kita dan semuanya outsourcing ya. Kalau kita ngomongin seperti di bisnis warnet lah gampangannya, itu kenapa ini sebenarnya hampir sama kayak bisnis warnet sih logikanya. Dia bekerja 24 jam, tapi dia nggak mau mensplit, membayar satu orang untuk 24 jam stay di situ. Nah, kemungkinan kan dia membagi jumlah uang yang udah diseperkan untuk itu untuk beberapa orang. Itu kenapa bisnis warnet itu, karena saya juga dulu kerja di warnet lumayan lama ya. Itu kenapa jumlah OP warnet itu ada yang sampai 20, ada yang sampai 15, ada yang sampai 30 dengan time frame yang sangat banyak juga itu. Jadi kemungkinan saya sebulan cuman dapat 8 kali jaga itu sangat-sangat memungkinkan, karena pertama owner atau yang punya itu juga nggak menyuruh OP warnet menganggap ini sebagai bisnis utama, pekerjaan dia utama, mungkin bisa dibilang sambilan itu loh. Dan OP warnet pun juga sebenarnya menganggap bahwa ini sambilan, saya lumayan lah dapat 7 kali jaga selama sebulan. Nah, yang akan mendapatkan banyak jatah itu biasanya pembagiannya ya orang yang performanya dia jarang telat, dia pembukuan selalu benar ketika tutup buku dan lain-lain. Juga peluang-peluang lain ketika OP lain gak datang dia gantiin. Jadi gitu. Dulu saya hampir bisa dibilang di bisnis warnet itu saya paling banyak dapat yang jaga ya dulu ya, dapat jumlah jaga yang banyak itu karena apa? Pertama, saya suka online, suka melek gitu, dan saya suka jika ada yang suruh menggantikan jaganya gitu, nggak oper tapi suruh menggantikan jaganya, karena saya senang banget, karena saya nggak menganggap kerjaan OP itu sebagai kerjaan gitu. Jadi cuman sambilan aja, karena hobi saya yang suka ngenet saat itu, dan istilahnya ngenet jadi gratis, bisa akses internet, kurang lebih seperti itu ya. Kan logikanya hampir sama seperti itu kan. Jadi ketika kenapa Gojek itu terus menambah driver, karena dia udah punya user yang sangat banyak, customer yang sangat banyak, dan dia tidak akan selalu bisa mencukupi kebutuhan customer yang mungkin tempernya bisa per menit, per detik, bahkan di lokasi yang mana. Nah, makanya kan dia narik terus banyak driver kan. Sebenarnya masalahnya akan seperti itu. Dan ini saya bukannya merendahkan atau bagaimana ya, bahwa sebenarnya kan
konsep bisnis ini juga sebenarnya dari pihak Gojeknya juga pasti menganggap ini adalah, makanya dia juga kemitraan karena dia pengen punya banyak orang. Nah, yang kedua, dia menganggap bahwa ini harusnya menjadi bisnis sampingan kan, seperti itu. Perkara ini nanti dijadikan bisnis utama, kerjaan utama bagi uh, mitra, itu udah urusan lain. Jadi kayak saya di Walet juga ada yang orang kerja di Walet itu juga nganggap itu kerjaan utamanya gitu. Ada yang menganggap itu sebagai mahasiswa gitu yang kerja itu mendapat set job atau kerjaan tambahan. Ya, sebenarnya masalahnya itu di situ sebenarnya. Jadi, ketika menganggap ini yang utama, ketika sistemnya menjadi seperti ini, ya semua akan menjadi kacau balau seperti itu. Karena sebenarnya secara logika dan lain-lain juga Gojek nggak akan mau tahu kita ngambil kredit motor, kita ngambil kredit mobil buat kerjaan dia itu loh. Karena sebenarnya yang diprioritaskan dia mungkin yang emang yang udah punya motor dan lain-lain. Perkara kamu mau daftar itu motornya terus kredit terus apa, ya itu urusan lain. Jadi emang sebenarnya ini yang harus mindset ini yang harus dipahami juga ya sebenarnya ya. Jadi emang ini bisnis ini juga akan terus berjalan lama. Kalau menurut saya nggak mungkin lah terus ada penurunan driver dan masih banyak mungkin orang yang akan mendaftar sebagai driver, lebih seperti itu ya. Sama kayak bisnis waletnya, pada akhirnya kan yang membuat bisnis walet nggak ada kan karena bisnis walet itu bisnisnya yang udah tidak work dengan saat ini, dengan pakai data semua udah murah, semua internet udah murah, harga laptop murah. Nah, bisnis itu mati karena itu, bukan karena dia mencari OP yang susah gitu loh, kurang lebih seperti itu. Beda dengan kalau kita ngomongin bisnis mungkin di warung makan atau apalah, emang kendalanya nyari orangnya lebih susah daripada buka warungnya, kurang lebih seperti itu. Di kota-kota besar masalah utama ya di karyawan itu sebenarnya. Nah, dengan bisnis yang model yang kemitraan seperti ini ya mau nggak mau juga kita harus seperti itu. Juga masalah mungkin bonus dan lain-lain ya. Kalau saya sih punya asumsi bonus itu pasti, ini dari segi ngomongin bonus itu berarti ngomongin driver dan lain-lain ya. Bonus itu saya rasa pasti akan hilang ya, nggak mungkin enggak lah, secara logika itu pasti akan. Sebenarnya kalau logika saya sebenarnya hanya memicu pertama untuk menambah driver kegunaan bonus itu. Yang kedua juga untuk memicu biar mungkin kerjanya lebih semangat dan lain-lain. Walaupun kalau kita ngomongin tentang pembagian hasil 80-20 ya buat saya itu emang udah sangat-sangat fair ya, ibaratnya seperti itu ya. Saya ngomong fair ini sebenarnya ya 80-20 itu sangat-sangat udah itu. Masalah lain, wah itu nggak bisa mencukupi. Kalau saya pembagian seperti itu ya buat saya udah nggak cukup. Nah, itu udah urusan lain. Kalau masalah kebutuhan udah urusan lain, tapi kalau masalah 80-20 buat saya udah sangat masuk ya sebenarnya seperti itu ya. Dan juga kayak gini kan besok juga yang akan dialami oleh customer kan sebenarnya juga sekarang harga juga makin mahal ya. Karena kalau kita ngomongin harga makin mahal dan lain-lain, itu sebenarnya masalah ya uang promosi dia, orang lebih seperti itu. Selama dia masih nyubsidi tarif dan lain-lain ya akan seperti itu. Dan saya selalu punya pikiran ya lama kelamaan sebenarnya harganya akan sama. Kita mau pakai ojek pengkolan, mau pakai ojek online, jatuhnya akan sama aja. Hanya yang satu itu pakai aplikasi, yang satu itu enggak. Pada akhirnya kembali ke core-nya itu. Jadi banyak enggak banyak itu kan maksudnya mahal enggak mahal itu kan sebenarnya kalau sekarang ini hitungannya lebih karena subsidi yang dia lakukan kan.
karena tarif per kilometer kan udah jelas kan, udah diatur jumlahnya berapa gitu loh, untuk menghindari mungkin persaingan antar brand gitu, lebih sehat kalau lebih seperti itu. Jadi buat saya itu aja sih yang harus kita pahami dengan model bisnis yang berbasis time frame, lokasi, kemitraan, jumlah customer yang tidak bisa dikontrol. Ya imbasnya akan seperti ini. Ini saya kira kalaupun jumlah bonus digedekan atau apa, ketika jumlah lokasi, ketika jumlah ekosistem ini nggak sehat, ya akan sama aja. Apalagi masalah lain di Gojek ini kan sebenarnya akun yang berpindah-pindah ya, dalam artian seperti ini. Wah, di Solo trafiknya tinggi, kalau narik di Solo bisa dapat order gede, langsung semua migrasi ke Solo. Wah, di situ kan udah ada migrasi, ibaratnya migrasi rantai makanan, karena di situ udah pasti akan ruwet lagi sebenarnya. Itu kenapa harusnya setiap akun tuh hanya berlaku lokal ya sebenarnya ya. Harusnya seperti itu. Ya karena kita pertama mengejar emang orang yang emang di daerah itu, otomatis kan mungkin pendapatan di daerah itu juga akan meningkat lah. Juga menghindari orang yang bermigrasi seperti itu. Wah, daerah sana trafiknya tinggi, semua pindah ke sana. Bahkan tanpa pindah daerah pun, pindah lokasi yang satu area pun, itu juga udah menjadi masalah, lebih seperti itu. Wah, misal Jabodetabek nih, Jakarta Barat sepi nih, pindah ke Jakarta Timur, semua driver kebanyakan ke Jakarta Timur. Pasti yang ada di Jakarta Barat jalan lain juga akan menjadi masalah, karena bisa dibilang rantai makanannya semua ke sana. Ini kita ngomongin kalau masih satu lokasi. Bagaimana yang itu ada eksodus perpindahan, misal driver dari Jakarta ke Jogja, yang dari Jogja ke Jakarta, itu juga akan menjadi masalah yang utama di situ ya. Karena ini sebenarnya emang bisnis yang berbasis itu tadi yang saya bilang, berbasis time frame dan berbasis lokasi. Jadi kita driver Gojek tidak akan pernah tahu kapan user itu mau order, atau seberapa banyak user itu mau order, atau lokasi mana yang akan order. Yang dia tahu kan hanya data setelah yang keluar. Oh, daerah sini memang banyak yang order sekitar jam segini. Itu kan data yang dikontrol, yang keluar setelah action orang melakukan itu dan menjadi rata-rata di sini. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol orang langsung secara pribadi, suruh order jam berapa itu kan sangat tidak bisa, kecuali ada jam-jamnya driver itu. Oh, kalau mau order Gojek jam 2, jam 3, nah itu baru, karena kita benar-benar bisa ngontrol waktu dan tempat. Ya jam 2 harus order lewat lewat Rawabuaya atau apa itu kan baru. Tapi ketika tidak ada variabel batasan waktu, batasan lokasi buat customer, ya terserah customer mau order jam berapa. Dan karena itulah dia terus menarik driver dan lain-lain, biasanya menarik driver buat itu. Kalau saya sih seperti itu, bukan karena di sisi lain dia menghindari driver untuk tidak tupo dan lain-lain ya. Karena ketika ekosistem ini tidak bisa dijaga, ya tidak bisa tupo itu udah menjadi kepastian gitu loh. Karena rantai makanan yang tidak sehat, dari faktor-faktor tadi, jumlah customer yang tidak dikontrol banyaknya, jumlah driver yang tidak dikontrol banyaknya, ya imbasnya akan seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pembahasan saya. Mungkin
moga-moga teman-teman paham ya, intinya sebenarnya di rantai makanan kurang lebih seperti itu. Jadi biar teman-teman bisa menganalogikan gitu loh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast saya selanjutnya. Salam olahraga.